Tiara Pagi hadir setiap hari pukul 5 sampai dengan pukul 6 waktu Indonesia Barat hanya di Pro 1 RRI Palembang. Pendengar, baru saja kita dengarkan pembacaan suci Al-Quran. Semoga bagi kita yang mendengarkan dan terutama yang membacanya pagi ini akan selalu mendapatkan limpah rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Selanjutnya kita akan bersama di acara Mutiara Pagi. Untuk menambah khazanah wawasan Anda dalam agama Islam, segera Anda ikuti Mutiara Pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pendengar, pagi hari ini Mutiara Pagi kembali hadir untuk Anda melalui Pro 1 RRI Palembang. Dan kita sudah terhubung dengan Ustadz Haji Abdul Haris LC. Maksud kami di kesempatan pagi hari ini kita akan bersama dengan Ustaz Haji Abdul Haris dengan temanya pagi adalah Allah itu sangatlah dekat. Dan seperti biasa setelah Ustaz memberikan tausiahnya, dipersilakan Anda yang bertanya langsung di line telepon kita di 369977. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, apa kabar Ustaz? Sudah lama tidak mendengar suaranya nih. Alhamdulillah sehat walafiat. Alhamdulillah. Semoga sehat selalu ya Ustadz ya. Amin amin. Baik Ustadz, pagi hari ini temanya berkaitan dengan bagaimana Allah itu sangat dekat dengan kita Ustadz. Silakan Ustadz. Iya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Amma ba'du. Baiklah para pemirsa, para pendengar setia RRI Palembang. Semoga hari ini kita semuanya sehat walafiat. Kita bersyukur masih dikembalikan kehidupan kita di pagi hari ini. Sebagaimana firman Allah itu, kalau mau mengembalikan kita ini untuk hidup lagi, itu tinggal dibuka kembali pendengaran kita. Kalau mau menghentikannya atau mematikan kita, minimal menidurkan kita itu cukup dengan menutup pendengarannya. Fadarabna ala adhanihim fil kahfi sinina adada. Seperti Ashabul Kahfi itu, Allah cukup menidurkan itu dengan menutup pendengaran. Jadi kalau kita dihidupkan lagi, dibalikkan kembali pendengaran kita. Alhamdulillah. Salawat dan salam tetap kita aturkan kehadirat baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita tetap terhitung sebagai umat beliau. Amin. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudaraku, pemirsa radio RRI Palembang. Hari ini kita bicara tentang Allah itu sangatlah dekat. Terima kasih juga Mbak Nadiar atas ininya, memfasilitasnya. Bagaimana kita, apa sih pentingnya kita memahami Allah itu sangat dekat? Sangat penting ya. Karena dengan memahami Allah itu dekat, atau bahkan kita katakan sangat dekat, minimal yang pertama kita itu punya ketenangan hati. Punya ketenangan hati ketika ada masalah itu seakan-akan ada terasa ada backingnya. Tenang aja. Masalah apapun Allah ada. Allah dekat. Yang kedua, kita juga kalau ada perasaan
Allah itu dekat, kita juga waspada, hati-hati, dan tidak sembarangan untuk berbuat buruk. Ya, Allah dekat. Allah seakan-akan sebagaimana hadis Rasulullah itu, bahwa ihsan itu anta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Engkau menyembah Allah seakan-akan engkau melihatnya. Jika engkau tidak mampu melihatnya, sesungguhnya Dia melihatmu. Jadi kita merasa terawasi terus. Mau jahat, mikir 2 kali, mikir 3 kali, mikir 4 kali. Bagi keuntungan daripada kita mengenal Allah itu dekat, satu untuk kebaikan kita, juga untuk yang kedua menghindari kita dari perbuatan-perbuatan tidak baik. Bapak Ibu pemirsa saudaraku semuanya, bagaimana kita bisa meraih, mengenal, merasakan bahwa Allah itu dekat? Kalaupun secara pertama, dekat yang bagaimana sih dengan Allah? Yang pertama yang harus kita ketahui bahwa dekat, maksud dekat dengan Allah itu tidak berarti ada ukuran jarak atau apa, bukan. Karena Allah suci dari yang demikian. Allah itu tidak berjarak, tidak berarah. Maka dekat yang dimaksud tidak seperti kedekatan kita dengan makhluk lain, dengan siapa yang di samping kita, bukan seperti itu. Karena Allah terbebas dari ruang dan waktu. Jadi dekatnya bukan ukuran semeter, 2 meter, senti, 2 senti, tidak. Tetapi kedekatan yang tidak seperti itu. Al-Quran menjelaskan kedekatannya Allah itu seperti ini. Yang pertama, yang paling mudah, dekat itu seperti apa sih ya? Karena kita ini makhluk fisik ini selalu pakai ukuran. Nah, Allah terbebas dari itu, tidak demikian. Nah, Allah menjelaskan kedekatannya begini. Jika kau panggil, Dia datang, ya, seperti itu. Nah, itu dekat. Jika kita butuh, Dia ada. Itu dekat. Dekat itu seperti itu. Maka Dia disebut Allah itu sangat dekat. Allah sangat dekat. Belum tentu orang yang dalam jarak dekat dengan kita, istri kita, keluarga kita, bestie kita yang sangat dekat, kalau dipanggil belum tentu dengar itu. Kalau kita butuh belum tentu Dia ada. Tetapi Allah walaupun tidak ada jarak, tapi setiap dipanggil akan selalu ada. Setiap kita butuh, Dia ada. Setiap kita butuhlah, pasti Dia ada. Dia akan datang dan ada. Nah, saya buka dulu beberapa ayat Al-Quran. Yang pertama surat, untuk membuktikan dekat dulu ya. Kemudian dulu kita Al-Baqarah 152 itu. Konsep dekat itu ya. Konsep dekat itu hubungan manusia dengan Allah itu konsepnya adalah kalau dikatakan timbal balik, ya bukan juga, karena Allah tidak membutuhkan apapun. Tetapi ada kebijakan seperti ini. Fadhkuruni azkurkum. Jika engkau ingat, aku ingat. Jika engkau lupa, aku lupa. Seperti itu. In tansurullah yang surkum. Jika kau menolong, ya Allah menolong. In kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Jika kau mencintai Allah, ikuti Rasul, ya Allah mencintai. Jika kau cinta, Allah cinta. Selalu seperti itu. Maka jika kau dekat, Allah dekat. Jika kau jauh, Allah jauh. Jadi ada semacam hubungan dualisme seperti itu. Nah, bagaimana menggambarkan kedekatan itu sedangkan tidak membutuhkan ukuran, tidak membutuhkan arah dan jarak.
Maka dalam surah Al-Baqarah 186 itu Allah menjelaskan, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Jika hambaku bertanya tentang aku, maka katakanlah bahwa aku dekat. Dekatnya seperti apa? Ujibu da'watad da'i idza da'ani. Jadi yang disebut dekat dengan Allah, hubungan kita dekat dan sangat dekat itu adalah jika saya akan menjawab kalau dia memanggil. Ujibu da'watad da'i idza da'ani. Bahwasanya aku akan mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila dia berdoa kepadaku. Aku akan menjawab jika dia memanggil. Kedekatan itu seperti itu. Ujibu da'watad da'i idza da'ani. Maka kita bisa membandingkan dengan makhluk lain. Apakah ada yang mampu seperti ini, seperti sifat Allah ini? Jika kau panggil, aku akan datang setiap saat. Kita aja punya HP, manggil orang belum tentu dijawab, belum tentu diangkat. Tapi kalau sama Allah pasti dijawab, dan itu pasti. Aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila ia memohon kepadaku, walaupun dengan syarat-syarat. Maka hendaklah ia memenuhi segala perintahku. Kalaupun syarat itu tidak dipenuhi, Allah pun tetap dekat, sebenarnya tetap dekat. Walaupun dalam ijabahnya, mungkin dalam pengabulannya berbentuk lain. Bapak-bapak, ibu-ibu, pemirsa semuanya, itulah hubungan kedekatan kita dengan Allah, yaitu dalam satuan seperti itu. Satuannya jika kau panggil, aku datang. Kita juga bisa melihat dari firman Allah, walaqad khalaqnal insana, surat Qaf ayat 16. Walaqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuh. Dan kami telah menciptakan manusia dan mengetahui apa yang dibisikkan oleh hatinya. Nah, sekarang kita lihat orang yang paling dekat, manusia yang paling dekat dengan kita. Tahu nggak isi hati kita? Atau makhluk lain lah yang kita anggap hebat, umpamanya malaikat. Tahu nggak hati kita? Tidak tahu. Yang tahu hanya Allah. Itulah bukti kedekatan. Sangat dekat. Dan saya mengetahui apa yang dibisikkan oleh hatinya. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Dan kami lebih dekat padanya daripada urat lehernya. Dari urat leher kita aja, Allah lebih dekat. Gambaran dekat yang selanjutnya yaitu surat Al-A'raf ayat 56. Inna rahmatallahi qaribum minal muhsinin. Sesungguhnya rahmat Allah itu dekat dengan orang yang berbuat baik. Rahmat Allah sangat dekat. Coba kita lihat diri kita ini. Yang kadang manusia, seluruh manusia. Apakah semua manusia menyembah Allah? Tidak. Tapi apakah Allah melepaskan mereka, membiarkan mereka tanpa rahmat? Tetap dirahmati. Banyak orang ateis, tidak percaya Tuhan. Banyak yang mengingkari ketuhanan. Bahkan banyak yang lari menentang Tuhan. Mending ateis yang tidak tahu tentang Tuhan daripada orang tahu kemudian menentang. Tapi rahmat Allah tetap dikasih. Mereka tetap dikasih makan di bumi ini, mereka tetap dikasih penghidupan di bumi. Rahmat Allah seperti itu. Walaupun nanti mengerucut pada orang-orang yang baik. Juga Allah juga menjelaskan bahwa innahu sami'un qarib dalam surat Saba, bahwa Allah itu mendengar, ya dekat. Maka apapun ungkapan kita didengar Allah.
baik lisan maupun qalbi, hati. Allah masih mendengar, sami'un qarib, mendengar, semua mendengar. Allah juga maha melihat. Itulah kedekatan, selalu melihat, mengawasi. Siapa yang mampu mengawasi kita, melihat kita setiap saat? Siapa yang mampu mendengar kita setiap saat? Baik, Hanya Allah. Ustadz. Ya. Halo Ustadz. Ya. Iya, mohon maaf Ustadz ini dipotong. Ustadz, kalau kita buka lentawon sambil jalan boleh Ustadz ya? Boleh. Iya, Ya. karena waktunya udah mau pukul 5:30 ini Ustadz. Oh, iya ya. Baik, nanti Ustadz sambil jalan kita akan lanjutkan kembali Ustadz ya. Siap. Baik, kita terima dulu Ustadz pendengar kita yang mau bertanya dengan Ustadz pagi hari ini di acara Mutiara Pagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan Bapak siapa Pak? Ini dengan Pak Winarno di Lebong Siarang. Oh, Pak Winarno di Lebong Siarang. Silakan. Assalamualaikum Bapak Ustadz. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Yang mau ditanyakan Pak Ustadz ada dua. Yang pertama, doa iftitah itu doa pembuka langit. Yang kedua, pada saat kita masuk masjid mau ikut salat berjamaah. Nah, safnya sudah penuh semua. Tapi imamnya belum takbiratul ihram. Kita apa boleh sendirian di dalam saf itu Bapak Ustadz ini? Ustadz bisa Ustadz, mendengar Ustadz ya? Diulang lagi dulu. Oh, bisa diulang Pak Winarno. Yang kedua, Yang pertama tadi doa iftitah ya? Pertama apa? yang mau ditanyakan doa iftitah itu doa apa? Doa pembuka langit. Doa apa gitu ya? Doa iftitah Doa iftitah, doa apa gitu? pembuka Oh langit. ya. Yang kedua, pada saat kita masuk masjid mau ikut sholat Berjamaah berjamaah, sudah penuh. memang belum takbiratul ihram. Terus? Safnya sudah penuh. Jadi kita posisinya sendirian. Bagaimana nih Bapak Ustadz? Oh iya. Iya. Bagaimana nih Bapak Ustadz? Baik, terima kasih Pak Ya. Winarno. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Silakan Ustadz Terima ditanggapin kasih, dulu. Pak Winarno. Ya. Yang pertama doa iftitah, ya doa pembuka namanya iftitah, doa pembuka. Dan itu sunnah, bacanya sunnah. Nggak masuk dalam rukun ya. Kalau rukun harus dikerjakan. Rukunnya ya takbiratul ihram, baca Fatihah, ruku, i'tidal, sujud, duduk di antara dua sujud. Nah, itu rukun-rukunnya sampai salam. Iftitah itu sunnah, hukumnya sunnah, dan dia pembuka ini juga ada bacaannya bermacam-macam. Ada Allahumma ba'id yang biasa dipakai kawan Muhammadiyah, ada yang Allah Akbar kabira walhamdulillahi katsira subhanallah sila inni wajjahtu. Nah, itu doa iftitah. Ada yang pendek sekali, ada yang kadang cuma ada, semuanya ada, hadis nabinya ada semua itu. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira. Udah selesai. Enggak sepanjang ida itu. Nah, itu doa iftitah, memang doa pembuka. Doa itu namanya doa pintaan. Yang kedua berjamaah, imam sudah mulai ya, belum apa mulai tadi? Tadi Kalau belum, sama belum. aja lah, belum Iya, ya, belum belum, takbiratul iya. ihram. Belum. Kemudian kita jamaah sudah penuh. Bagaimana kita? Kalau belum ya nggak apa-apa, Pak. Kalau belum, dan nggak apa-apa. Sendiri juga boleh. Kalau memang belum loh ya. Tapi lebih baik kalau memang mau berjamaah menunggu, Pak. Menunggu berjamaah. Karena lebih afdol berjamaah kan. Kecuali memang buru-buru sekali seperti itu. Harus darurat itu. Dan tidak masalah. Orang zaman Nabi itu malah ada dia sudah berjamaah, imamnya Abu Dzar Al-Ghifari, tapi imamnya bacanya panjang banget. Karena nggak tahan dengan panjangnya bacaan, sedang dia ada urusan,
mutuslah dia. Dan sama Nabi nggak disalahkan, yang disalahkan malah imamnya, kenapa panjang nian bacaannya. Jadi bebas seperti itu. Walaupun baiknya ya menunggu kalau mau yang baik, ya, sesuai keadaan masing-masing. Kalau itu pertanyaan Bapak tadi, kalau pertanyaannya, karena saya nangkep banyak berbeda-beda tadi pertanyaannya. Kalau jamaah penuh kemudian tertinggal sendiri, ngambil jamaah depannya yang dalam soft itu. Kalau kita nggak dapat soft, kita ambil kawan dari depan, kita tarik ke belakang. Kalau dia nggak paham, ya udah sholat si belakang sendiri juga nggak apa-apa. Orang nggak paham nggak bisa dipaksa. Kalau orang paham dia akan ikut mundur ngawani kita. Mungkin itu Mbak Nadia. Baik, terima kasih Ustadz. Juga Pak Winarno di Lebong Siarang. Assalamualaikum, Mutiara Pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi Wabarakatuh. Ini dengan hamba Allah Palembang. hamba Allah. Volume radionya bisa dikecilkan, Pak. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kalau kita sholat di tengah sholat itu susah keluar berjamaah, kita batal itu sebagusnya adatnya kita berdiam diri, apa kita ngikuti aja sampai selesai dengan niat tidak sholat. Bagaimana itu? Bisa diulang, Pak? Iya. Sudah kalau batal. Paham saya. Oh iya, baik, sudah paham Ustadznya. Baik, terima kasih ya Mbak Allah ya. Adatnya bagaimana cara? Iya, Terima kasih. baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan Ustadz. Waalaikumsalam. Kita sedang prosesi sholat, batal. Keluar nggak bisa. Diem di situ nggak apa-apa, Pak. Oh gitu ya Diem Ustadz di ya. tempat itu tanpa sholat juga nggak apa-apa. Nggak usah ngikut. Diem aja, duduk gitu aja, udah duduk aja. Ngikut juga nggak apa-apa, cuma ya gerakan olahraga, bukan sholat. Duduk juga apa, diem. Karena kadang kita nggak enak takut salah ketika ngelewati depan orang sholat. Sebenarnya ketika darurat boleh lewat itu ya. Yang nggak boleh itu menyengaja tanpa darurat. Jadi ketika darurat kita mau ambil wudhu boleh, tinggal kita pakai isyarat tangan lah, minggir gitu. Membuka soft itu boleh. Begitu Pak. Baik, terima kasih Ustadz. Itu ya Mbak Allah di Palembang. Kita lanjut lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, selamat pagi Mbak Iya. Penyiar dan Pak Ustadz. Iya, dengan Assalamualaikum. Waalaikumsalam, dengan Bapak. Dari Batu Raja. Oh, Agak silakan. jauh, Pak. Iya. Pengen tanya yang masalah sholat tadi Pak. Bagaimana kalau orang tuh kesehatannya agak berkurang? Misal begini Pak Ustadz, kalau dia ruku berdiri itu, kalau dia melaksanakan itu kepalanya agak muter, agak penyakit vertigo gitu. Jadi dia melaksanakan sholat dengan duduk aja sesuai dengan rukunnya. Gimana itu Pak Ustadz? Apakah itu sah? Apakah tidak? Kalau dia melakukan seperti sempurna itu, kadang-kadang dia kepalanya muter. Jadi kalau dia muter dia bisa rukuk dan nggak sholat lagi, dah nggak bisa lagi. Nah, kan kalau yang sakit kayak gitu Pak Ustadz, nggak bisa itu. Dia duduk saja Pak Ustadz dengan sesuai dengan bacaan sholat tuh. Apakah itu masih diterima? Pahalanya apa gimana itu Pak? Itu aja yang saya tanyakan Pak Ustadz ya. Terima kasih. Terima kasih waktunya Mbak dan Ya. Pak Ustadz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, Terima kasih Bapak yang di Batu Raja. Pak Kiwa itu Ustadz. Gimana kita sholat, kesehatan kita, apalagi urusan kepala ini pening, melayang-layang. Jangan sampai sholat jadi sholat itu sebenarnya kan tetap mendatangkan ketenangan. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani seseorang kecuali sesuai kemampuannya. Semampunya. Jadi sholat itu semampunya. Mampu berdiri dengan aman. Nah, satu. Tidak mampu berdiri, malah melayang-layang. Duduk di kursi boleh. Duduk di lantai boleh. Duduk di kursi nyandar juga boleh.
Duduk di ranjang juga boleh. Memang kalau mampunya di situ, di situlah. Kemudian mengikuti rukun sholat sebagaimana biasa. Kalau gerakannya umpamanya ada orang itu mampu berdiri umpamanya. Tapi waktu rukuk kepalanya meliang, yes berdiri aja. Atau digenti duduk aja udah. Tapi kepalanya tidak menunduk. Kalau menunduk dia puyang tambahan. Ya dalam keadaan seperti itulah, dengan isyarat aja, dengan isyarat boleh, isyarat duduk, isyarat ruku, isyarat sujud, itu dengan isyarat boleh. Bacaannya ngikuti itulah, ngikuti sebagaimana mestinya. Bahkan sampai walaupun nggak bisa baca umpamanya, bisanya cuma Allahu Akbar, ya Allahu Akbar itulah. Ya Allahu Akbar, bisanya Bismillah, ya Bismillah itulah. Jadi sholat dan itu sah semuanya sah dan diterima Allah. Karena sebenarnya kayak gini, kita secara syar'i, secara syariat, memang kita bentuk gerakan kita itu gerakan body, gerakan badan. Tapi kalau kita melihat umpamanya doa sujud sujud tilawah itu. Sajada wajhi wa sam'i wa basori. Sujud wajahku, sujud telingaku, sujud penglihatanku. Bagaimana? Sujud telinganya sujud bagaimana? Pendengaran sujud itu seperti apa, mata sujud itu seperti apa, wajah sujud itu seperti apa. Nah, makanya ada sholat yang bentuk batin, Yang sujud ya hatinya, yang sujud ya hatinya, yang rukuk ya hatinya. Itu sebenarnya sholat yang sejati kan seperti itu. Sajadah kolbi, sujud hatiku, hatinya sujud seperti apa. Maka sholat yang secara ritual normalnya kita dengan gerakan body, hatinya juga harus ikut. Maka ketika body tidak menyanggupinya, ya pakailah yang semampunya tadi, dengan gerakan batin. Nggak bisa gerak ini gerakan batinnya. Itu dan sah. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk Mang Kiwai di Batu Raja. Kita lanjut lagi Ustaz, masih ada waktu. Assalamualaikum. Halo, Assalamualaikum Mbak Nadia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Kusmini sehat ya? Ya, sehat Mbak Nadia. Alhamdulillah. Silakan, ada Ustaz. Ya, Assalamualaikum Mbak Ustaz. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Bu Kismini. Ya, sehat ya Pak Ustaz. Iya. Alhamdulillah. Saya semoga Bu Kismini juga sehat. Waktu sakit itu makmum sama suami saya Pak Ustaz, sama duduk. Ya. Katanya kalau makmum sama duduk itu nggak boleh tuh Pak Ustaz. Nah itu aja Pak Ustaz, Mbak Nadia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang duduk siapa? Makmum apa imam? Makmumnya Ustaz, karena Ibu Kusmini ini baru habis dari sakit, jadi dia gitu. Sama suaminya. Tapi Ibu Kusmini dalam posisi duduk seperti apa nih Ustaz? Baik. Makmum duduk sangat boleh, Bu. Sangat boleh. Ketika agak mampu, makmumnya duduk. Imam duduk boleh juga. Imam duduk itu boleh ketika nggak mampu berdiri, imam duduk boleh. Nah, kalau imamnya duduk, makmum itu ada dua pendapat. Satu, makmumnya ikut duduk juga. Yang kedua, makmumnya tetap berdiri sebagaimana normalnya. Tapi boleh. Mau imam duduk boleh, apalagi makmum duduk. Karena mungkin imam nggak ada yang ganti, umpamanya imamnya yang makmum ini nggak ada yang bisa sholat benar umpamanya. Nah, ya makmumnya itulah yang paling bisa sholat. Ya imamnya itu yang paling bisa sholat, cuma dia jadi imam walaupun dalam keadaan duduk. Begitu Bu Kusmini ya, boleh Bu. Boleh, ya baik.
Terima kasih Ustadz, juga Ibu Kusmini sudah dijawab sama Ustadz. Assalamualaikum, Mutiara Pagi. Halo, Assalamualaikum Mbak Nadia. Iya, Pak Abu Bakar ini Ustadz, silakan. Pak Abu Bakar ya. Iya, ini Pak Abu Bakar nih. Ya. Begini Ustaz, ada yang berpendapat bahwasanya sholat itu lebih sempurna dan sah kalau di masjid. Nah, tapi kalau saya bandingkan dengan tausiah Ustaz itu, Allah itu di mana aja ada. Bumi sedikal ini juga masjid Allah. Jadi dimanapun orang sholat, saya kira menurut saya Ustaz, sah-sah saja. Nah, bagaimana Ustaz pendapat saya itu? Baik. Ya itu aja Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Ya, benar sekali Pak Abu Bakar. Bahkan kalau mengikuti hadis Nabi itu aja, ju'ilal ardu masjidan. Seluruh bumi itu dijadikan sebagai masjid. Nah, maka bersujudlah dimanapun. Boleh, itu sebenarnya itu boleh. Dan sah kita sholat nak di rumah, nak di ini, yang penting tempatnya itu bersih, suci, sah sendiri sah. Bagaimana dengan jamaah dan masjid? Nah, itu kan keafdolan laki-laki itu sholat berjamaah di masjid. Ya, sholat jamaah di masjid itu keafdolannya. Jadi bukan tidak urusan sama ini. Dan dianggap sempurna. Umpamanya dianggap sempurna ya afdol sih sebenarnya, bunyinya bukan sempurna. Kalau sempurna itu tiada cacat ya. Enggak, dia hanya lebih baik, lebih afdol, lebih utama sholat berjamaah di masjid. Bukan berarti menafikan yang sholat sendirian, menafikan sholat yang di rumah, di tempat lain yang tidak di masjid, tidak. Semuanya sah, semuanya diterima Allah. Pahalanya besar mana? Kalau secara umpamanya tidak dilihat kualitas, umpamanya kualitasnya sama, lebih afdol yang berjamaah, yang di masjid, karena dilakukan secara bersama-sama. Tapi kalau dilihat dari kualitas, Allah yang tahu. Bisa jadi dia sholat sendiri lebih baik, kita nggak tahu. Dia sholat rame-rame tapi kualitasnya kurang, ya tentu tetap bagus yang masing-masing tadi. Kalau secara kualitas, apa manfaat jamaah? Ya ada manfaatnya, ada manfaat jamaah. Manfaat jamaah satu, silaturahmi. Silaturahmi itu membangun hubungan kasih sayang. Karena kalau nggak pernah ketemu tetangga kita, putus kita ininya, perhatian kita putus, ininya putus. Nah, maka diagendakan berjamaah itu diagendakan untuk seorang itu ketemu. Sama kayak gini loh, sama kayak umpamanya sedekah itu sebenarnya setiap hari, nggak harus nunggu atau zakat lah. Sedekah kan ya sebenarnya zakat itu adalah sedekah wajib, istilahnya seperti itu. Sedekah itu kan harusnya setiap hari. Setiap orang membutuhkan kita sedekah. Setiap orang kelaparan kita kasih makan, kan seperti itu. Cuma kan harus ada yang diagendakan, yang wajibkan. Nah itu yang tahunan. Supaya apa? Dalam setahun jangan sampai kita lengah, nggak sekalipun. Gitu. Begitu juga kita ini belum tentu kita ini siap ketemu tetangga, ketemu setiap saat. Nggak akan mau kalau nggak diagendakan. Kadang kita pasti ada egoisme. Maka diagendakan untuk bertemu, yaitulah dalam jamaah. Nggak bisa harian yang 5 waktu, ya mingguan namanya Jumat. Nggak bisa Jumat, nah mingguan ya tahunan, Idul Fitri, Idul Adha, seperti itu. Terima kasih begitu Pak Abu Bakar. Terima kasih Ustadz pencerahannya. Kita lanjut lagi, masih ada waktu Ustadz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Nadia. Ya, silakan Pak Zakaria nih Ustadz. Nah, Pak Zakaria. Ya, assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.
Yang mudah-mudahan ini berkenaan dengan materinya Ustaz ya. Ya. Ini Ya. Ustaz penjelasan soal kedekatan kita kepada Allah. Saya menghubungkannya dengan surah Al-Baqarah Ustaz yang 283 Ustaz. Ya. Yang lillahi ma fis samawati Ayat? wa ma fil ardh. Al-Baqarah ayat berapa? 283. 283. Iya, yang di 30 Ya. Ya, kira-kira penjelasan itu kan kita beribadah pada Allah itu kan dengan hati Ustaz ya. Jadi maksudnya itu akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Itu bagaimana Ustaz? Kiranya Ustaz, terima kasih. Terima kasih Pak Nabiar. Assalamualaikum. Bisa mendengar Ustaz ya? Yang Ya. terakhir kurang jelas. Oh, kurang jelas ya. Coba diulang Pak Zakaria. Suratnya lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu wa yuhasibkum billah ayat 5 Oh, 284. 284 ya. Oh, oke. Apa yang ditanyakan? Yang ditanyakan tadi apa, Pak? Penjelasannya Ustaz. Penjelasan dari makna dari surat tadi ya? Iya gitu. Baik. Udah banyak di dalam hati itu kan akan ditanggungjawabkan. Baik. Penginginnya kan. Ya. Penjelasannya Ustaz, terima kasih. Oh, iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh wa in tubdu ma fi anfusikum bismillah. Kepunyaan Allah lah segala apa yang ada di langit dan apa yang di bumi. Semuanya punya Allah. Dan jika kamu melahirkan apa yang dalam hatimu atau kamu sembunyikan, niscaya Allah akan membuat perhitungan dengan kamu tentang perbuatanmu itu. Jadi apapun yang terdetik dalam diri kita, perbuatan. Jadi perbuatan itu ada dua. Satu perbuatan lahir, yang kedua perbuatan batin. Perbuatan lahir itu tampak, perbuatan batin itu tidak tampak. Semuanya diperhitungkan sama Allah. Ada hisabnya. Yuhasibukum bihillah. Jadi Allah memperhitungkan itu. Contoh perbuatan, kalau perbuatan lahir jelaslah kita ketahuan baik dan buruknya. Perbuatan batin ini kadang kita nggak nyangka bahwa itu dihisab juga. Contoh kita merendahkan orang, itu kan perbuatan batin, nggak terucap di mulut, tapi kan dalam batin dia seperti ini, dia rendah. Nah itu juga ada perhitungannya, ada hisabnya oleh Allah. Nah itu namanya wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfu yahsibukum billah. Yang kamu nampakkan atau kamu sembunyikan ada perhitungannya. Fayaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha, dan Allah mengampuni siapa yang dikehendaki dan menyiksa siapa yang dikehendaki. Ini juga bukan berarti Allah itu otoriter. Aku ampuni suka-suka aku. Aku siksa suka-suka aku, enggak seperti itu. Allah tetap dengan sifatnya yang zati, sifat Allah yang zati yang banyak yang lain. Nah, Allah punya sifat mengampuni, tapi juga Allah punya sifat adil. Allah punya sifat menyiksa, tapi juga Allah punya sifat adil. Jadi Allah mengampuni dengan keadilannya, menyiksa dengan keadilannya, tidak semena-mena. Seperti itu. Jadi ada pertimbangannya masih, bukan semau-maunya orang baik, nggak mungkin akan disiksa Allah. Allah juga berfirman di tempat lain, wa ma ana bidzallamil lil abid, dan saya dan aku tidak akan berbuat zalim sedikit pun pada manusia, pada hambanya. Nah seperti itu. Mungkin itu Pak Zakaria. Pak Zakaria di Gantan. Kita ke Pak Zulkarnain dulu, ini via WA nih Ustadz. Pertanyaannya Ustadz, apakah benar menurut mazhab Syafi'i sholat di masjid atau berjamaah hukumnya fardu kifayah? Mohon pencerahannya Ustadz. Ya, terima kasih. Bapak Zulkarnain, iya kayaknya Imam Syafi'i yang berpendapat fardu kifayah itu Imam Syafi'i. Seingat saya, memang Imam Syafi'i itu fardu kifayah. Bahkan Imam Syafi'i itu pernah untuk mengajari bahwa barang fardu kifayah itu ya kifayah, dia kadang ya nggak datang. Jadi ulama itu seperti itu. Jadi bukan nafsu dia
beribadah itu tidak dengan nafsu. Seperti umpamanya sholat jenazah. Sholat jenazah itu kan fardu kifayah. Jika tidak ada yang melakukan, maka sedaerah itu akan kena azabnya. Tapi kalau sudah ada yang mewakili, gugurlah kewajiban itu. Maka Imam Syafi'i itu di beberapa waktu dia tidak mendatangi ketika melihat umpamanya oh sudah ada yang nyolatin umpamanya. Kadang ya enggak datang. Supaya apa? Supaya orang juga tahu itu fardu kifayah. Karena kalau terus dikerjakan umpamanya ya akan, karena si ulama itu harus punya kedaulatan atas ilmunya, harus nggak harus mengikuti terus. Untuk fardu kifayah harus dicontohkan itu fardu kifayah, jadi tidak diwakili cukuplah. Termasuk sholat fardu di masjid itu ya menurut Imam Syafi'i ya fardu kifayah. Ya, kalau sudah ada ya cukuplah. Nah, walaupun ada imam lain yang mewajibkan seperti itu, karena ada hadis kalau tidak ke masjid aku bakar, ada itu hadis itu. Cuma banyak yang nggak memahaminya seperti itu. Ada yang ya fardu kifayah, ada yang sunnah muakkad. Ada sunnah muakkad ya, sunnah muakkad. Nah, ada yang seperti itu. Sunnah muakkad kayaknya Imam Syafi'i itu. Terus apa lagi tadi? Cukup itu ya. Ya, itu aja Ustaz. Sama seperti ini, saya kasih contoh lagi. Umpamanya puasa sunnah umpamanya, Senin Kemis. Ya jangan terus-terusan. Kalau terus-terusan itu jadi fardu itu. Ya, Senin kalau sunnah ya hukumi sunnah. Ya kadang dikerjakan ya kadang enggak gitu. Jangan terus. Kalau fardu ain, nah silakan terus-menerus. Wajib terus-menerus seperti itu. Terima kasih. Baik Ustaz, terima kasih. Itu pertanyaannya untuk Pak Zulkarnain yang terakhir Ustaz ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, dengan Bapak Sukiman Ahmad Pasar Kuto. Oh, silakan Pak Sukiman. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Pak Sukiman. Nampak itu dekatnya. Ustaz. Iya. Kalau kita sudah tahu bahwa kita ini baharu, tidak ada upaya, berarti sekarang ini kita nyata, terlihat, jelas. Itulah Allah namanya. Itulah Ustaz, mohon penjelasannya. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ulang lagi Pak Sukiman. Halo. Nah, putus. Buru-buru banget ini. Mana tadi? Iya, intinya menggambarkan keberadaan Allah ini Ustaz. Iya. Gimana tadi? Ya. Belum sempat ini kita sudah terputus nih. Bagaimana mungkin menggambarkan keberadaan Allah itu Ustaz? Mungkin lebih dikaitkan dengan ya. Baik. Seperti apa nyatanya Ustaz kehidupan kita? Ya. Satu, laisa kamislihi syai'un illa wajhah. Allah itu tidak serupa dengan apapun. Tidak serupa dengan apapun. Konsepnya cuma itu. Jadi tidak serupa dengan apapun. Kemudian Allah memerintahkan, ingatlah aku, niscaya aku ingat kepadamu. Fadkuruni adkurkum. Kita suruh ingat Allah. Nanti Allah ingat kita. Padahal Allah tidak semisal dengan apapun. Apa yang kita ingat? Nah, itu udah pusing deh. Yang kedua itu. Yang ketiga, dalam sholat umpamanya, fa'aqimis sholata lidzikri, maka dirikan sholat untuk mengingatku. Waktu kita sholat harus mengingat Allah. Nah, yang kita ingat apa lagi itu? Sedangkan kita tidak Allah itu tidak semisal dengan apapun. Nah, menggambarkannya begini. Innama ta'buduna min dunillahi awsana. Sesungguhnya apa yang kamu sembah selain Allah itu adalah berhala. Semua yang disembah selain Allah itu adalah disebut sebagai berhala. Nah, pertanyaannya, apa yang selain Allah? Yang selain Allah itu ya semuanya. Yang selain Allah itu semuanya. Karena yang Allah itu ya Allah sendiri. Selain Allah ya semuanya makhluk. Maka apapun barang
benda, sesuatu, jika disembah bisa disebut berhala. Maka kalau kita dalam sholat disuruh mengingat Allah, mudah. Jangan nginget apapun. Ya kan selain Allah adalah berhala. Nah, disuruh nginget Allah, ya jangan inget apapun. Jangan inget pena, jangan inget bantal. Karena bantal itu selain Allah. Koper itu selain Allah. Rumah itu selain Allah, jangan diingat. Istri itu selain Allah, jangan diingat. Suami itu selain Allah, jangan diingat. Nah itu, jadi gambarkannya seperti itu. Jangan bayangin yang lain. Oh, Allah tidak semisal dengan apapun, nggak akan ketemu. Maka mudahnya jangan ingat apapun selain Allah. Ya. Jangan ingat rumput, jangan ingat sapi, jangan ingat. Nah seperti itu. Terima kasih Baik, Pak. tuh untuk Pak Sukiman Ahmad. Baik Ustaz. Pak Sukiman. Iya, di Pasar Kuto. Baik Ustaz, sudah menunjukkan hampir pukul 6. Ini Ustaz bisa kita dengarkan pesan Ustaz pagi hari ini. Silakan Ustaz. Ya, sebagai penutup terima kita. kasih para pemirsa. Jadi dalam Islam itu ada trilogi ajaran kita, yaitu iman, Islam, dan ihsan. Iman itu kita tahu keyakinan dalam hati. Islam itu berupa perbuatan-perbuatan sosial